Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Titus 1 ayat 9 berkata, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Saudara, dalam perjalanan misi Paulus yang pertama, jadi Paulus ini 3 kali melakukan perjalanan misi. Perjalanan misi Paulus yang pertama, dia bertemu dengan seorang yang bernama Titus. Nah, surat Titus ini ditulis oleh Paulus kepada orang yang bernama Titus. Kemudian Titus ini, dia mengikuti Paulus dalam pelayanannya di Efesus. Di dalam pelayanan di Efesus, Titus belajar segala sesuatu bagaimana Paulus menyampaikan Injil Tuhan, dan kemudian hari Titus mempraktekkan apa yang dia pelajari untuk melayani orang-orang di Kreta. Suatu tempat yang namanya Kreta di Yunani. Saudara, Titus ini adalah orang Yunani yang sama sekali tidak pernah mengenal Allah yang benar. Kemudian dia diubahkan hidupnya ketika dia bertemu dengan Injil yang benar yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Paulus menyampaikan perkataan yang tegas ini kepada Titus. Titus 1 ayat 9. Perkataan ini terus bergema kepada kita semua yang hidup di hari-hari ini. Karena perkataan ini ada di dalam Alkitab, dan perkataan ini diwahyukan oleh firman Allah. Diinspirasikan oleh Allah menjadi firman yang tidak pernah salah. Diteruskan kepada kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Saudara, William Barclay menerjemahkan ayat ini, kata berpegang kepada perkataan yang benar itu artinya with a strong grip on the truly reliable message which Christian teaching gave to him. Paulus mau berkata kepada Titus, kalau engkau sudah diselamatkan oleh Allah, engkau yang tadinya belum mengenal Allah, engkau yang tadinya tidak percaya kepada Allah, engkau yang tadinya tidak tahu bagaimana hidup di dalam iman, apabila sekarang engkau sudah hidup di dalam iman, maka engkau harus mempunyai strong grip. Berpegang kuat-kuat kepada pengajaran yang diajarkan kepadamu itu. Jadi arti kata holding fast tadi, berpegang kuat-kuat itu adalah kita berjalan, menghidupi, memahami pengajaran yang benar. Iman Kristen itu bukan iman yang diwariskan, tetapi iman yang kita alami oleh karena Allah mengasihi kita dan memilih kita sebagai orang-orang yang ingin dibenarkannya. Karena itu kalau engkau sudah berada di dalam iman yang benar itu,
maka engkau harus berpegang kepada iman yang benar itu. Berpegang kepada pengajaran iman yang benar itu. Dikatakan pengajaran-pengajaran yang telah engkau terima itu harus bersumber kepada pengajaran yang benar, dan pengajaran yang benar itu jangan sekali-kali berlalu dari hidupmu. Titus mempelajari pelayanan Paulus, pengajaran Paulus selama mereka berada di Efesus. Mengapa? Karena di sini Paulus ingin mengajar dia bahwa sedikit saja orang tidak berpegang atau lengah dari sound doctrine, perhatiannya teralih dari pengajaran yang sehat, maka dia akan beralih kepada pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Kata-kata dari William Barclay ini bagus. With a strong grip. Atau kita harus devoted. Kita harus memberi hidup kita kepada pengajaran-pengajaran yang benar yang kita terima, kepada sound doctrine yang kita terima. Jadi hidup kita harus devotednya di situ. Hidup oleh iman artinya kita menghidupi pengajaran-pengajaran yang benar itu, pengajaran-pengajaran yang tidak bercacat itu, pengajaran-pengajaran yang diajarkan kepada kita yang sumbernya dari sound doctrine. Mengapa, saudara? Tadi saya katakan, karena mudah sekali orang apabila dia tidak berpegang kuat, apabila hidupnya tidak devoted, hidupnya tidak betul-betul berada di dalam penguasaan sound doctrine itu, maka hidupnya akan berpaling dari sound doctrine itu. Artinya di sini firman Tuhan mau katakan bahwa tidak ada pilihan lain. Engkau harus memilih pengajaran yang benar atau engkau akan tergelincir pada pengajaran yang tidak benar. Makanya dikatakan holding fast the faithful word. Firman Tuhannya di sini dalam bahasa aslinya bagus. Antechomenon tou kata tendidacen pistou logo. Artinya pengajaran-pengajaran yang ortodoks itu, saya pakai kata ortodoks ya, bukan gereja ortodoks. Pengajaran-pengajaran yang bersumber dari pengajaran rasuli itu adalah pengajaran-pengajaran yang harusnya membuat hidup kita tertanam di dalamnya. Gitu. Jadi Paulus nasihatkan kepada Titus, dan nasihat ini adalah nasihat yang melampaui generasi. Bahwa tanggung jawab utama kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang dulunya tidak percaya kepada firman Tuhan, sekarang tanggung jawab kita adalah berdiri teguh, berpegang kuat-kuat kepada pengajaran-pengajaran yang ortodoks, pengajaran-pengajaran yang rasuli. Saya tunjukkan. Ada perkataan-perkataan yang bagus, ada contoh terjemahan yang bagus. Seseorang menerjemahkan seperti ini, a man who takes his stand on the orthodox faith. Jadi iman itu perlu dipertahankan, saudara. Ketika kita menerima iman, iman itu harus dipertahankan seperti
Pertama kali kita menerima iman itu, Orthodox faith itu apa? Pengajaran-pengajaran yang kita terima pertama kali, pengajaran-pengajaran yang bersumber dari pengajaran yang benar, itu harus kita pegang kuat-kuat. Tidak boleh dikompromikan atas dasar apapun. Tidak boleh berkompromi hanya karena engkau mengalami kemajuan-kemajuan dalam hidup ini. Tidak boleh dikompromikan hanya karena engkau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak boleh dikompromikan hanya karena engkau mungkin mengalami misalnya promosi dalam karir. Imanmu tetap ortodoks. Ortodoks itu apa? Iman yang murni. Iman yang dari Alkitab, iman yang Alkitabiah, iman yang sound doctrine. Bukan berkata beriman, tapi praktek imannya bertentangan dengan imannya, yaitu tidak bisa dikatakan iman yang ortodoks. Begitu. Ini yang pertama. Jadi dalam perkataan Titus 1 ayat 9 itu dikatakan pertama-tama engkau harus memiliki sound doctrine dalam hidupmu. Menerima ajaran yang sehat. Setelah engkau percaya, engkau mencari ajaran yang sehat itu, engkau belajar ajaran yang sehat itu. King James Version menerjemahkan Titus 1 ayat 9, dia bilang begini, holding fast the faithful word as he has been taught. Jadi ada kerinduan dalam hidup kita untuk mencari pengajaran yang benar. Kalau kita memiliki pengajaran yang benar, maka kita bisa holding fast. Kita bisa mempunyai grip. Kita bisa take a stance. Begitu. Pendiriannya akan sound doctrine. Karena diajar melalui sound doctrine. Amin, saudara. Ini yang mau Paulus katakan. Jadi Paulus bilang kepada Titus, karena engkau percaya kepada Tuhan, dan ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau diajar dengan sound doctrine, maka berdirilah teguh di atas sound doctrine. Orang lain ada yang menerjemahkan bilang begini, holding fast. Yes. Amin. Saudara mau mengambil stand ini? Mengambil posisi ini? Jadi pertama, kalau bicara tentang sound doctrine itu adalah pendirian yang benar. Ini dulu yang benar. Banyak orang tanya kepada saya, apa itu sound doctrine, Pak Wanda? Sound doctrine itu pertama-tama adalah pendirian atau prinsip atau sikap kita yang benar. Kita tertanam di dalam sound doctrine, kita mau belajar sound doctrine. Nah, orang yang sudah belajar sound doctrine, dia tidak mau belajar hal-hal yang bukan sound doctrine. Orang yang sudah percaya kepada sound doctrine, dia berkumpul dengan orang-orang yang sudah sound doctrine. Nah, orang harus memilih pengajaran-pengajaran seperti apa, posisi seperti apa yang akan engkau pegang dalam hidupmu. Kalau engkau berpegang kepada pengajaran-pengajaran yang saling konflik dalam hidupmu, maka itu bukan sound doctrine. Jadi yang pertama dikatakan di sini, bahwa engkau harus mempunyai pendirian sound doctrine. Sound doctrine itu adalah ajaran yang benar, ajaran yang Alkitabiah, ajaran yang tidak terkontaminasi. Ajaran yang ortodoks. Tadi, terjemahan dari Phillips, a man who takes his stance. Jadi pertama-tama, posisi dulu. Bagaimana mau mengajar Alkitab? Bagaimana mau bicara kebenaran Alkitab kalau posisinya belum sound doctrine? Bagaimana mau mengajar sound doctrine kalau posisinya belum sound doctrine? Bagaimana mau mencari Tuhan kalau posisinya belum sound doctrine? Makanya Paulus bilang di sini, engkau harus berpendirian yang benar
sesuai dengan pengajaran yang sudah engkau terima. Langkah pertama, ketika orang percaya kepada Kristus, dia harus mencari pengajaran-pengajaran Kristus dan membuat kehidupannya berada di dalam posisi yang benar. Amin, saudara. Sudah dibenarkan oleh Tuhan, tapi tetap terus memilih yang benar itu dan berdiri di dalam posisi yang benar. Dari West menerjemahkan holding fast, yes. Katakan, holding fast, yes. Ingat ayat ini. Dan berpegang teguh, holding fast. Jangan sekalipun engkau posisimu itu tergoyahkan. Jadi posisinya benar dulu, berada dalam posisi sound doctrine. Maka engkau baru bisa mendeliver sound doctrine. Begitu. Jadi urutannya harus begitu. Ini dia bicara kepada Titus saat itu. Titus yang sama sekali belum pernah mengenal Allah yang benar. Makanya orang kalau sudah berada di dalam posisi yang benar ini, orang itu akan bertumbuh. Sayang, banyak orang yang percaya kepada Tuhan, di kemudian hari dia tidak mempunyai posisi yang benar. Makanya hidupnya tidak pernah bertumbuh ke arah Alkitabiah. Mau berapa tahun pun engkau berada dalam satu gereja, melayani di satu gereja, engkau setia di dalam satu pelayanan. Tapi kalau pelayanan itu tidak sound doctrine, maka engkau tidak akan pernah melihat hidupmu bertumbuh. Dikatakan, Titus 1 ayat 9 saya ulangi. Dan berpegang kepada perkataan yang benar. Jadi pertama-tama posisinya harus benar dulu. Yang kedua, menerima pengajaran-pengajaran yang benar. Pengajaran-pengajaran yang ortodoks. Iman yang ortodoks. Iman yang semula. Begitu. Phillips katakan, a man who takes his stand on the orthodox faith. Pertahankan iman. Itu maksudnya. Di Alkitab seringkali dikatakan seperti itu. Meneruskan iman yang sudah engkau terima mula-mula. Jadi iman itu harus terus berada di dalam posisi yang benar, yang sound doctrine. Pertanyaannya, apakah imanmu sudah sound doctrine? Ini harus kita jawab. Kemudian sesudah itu dikatakan yang sesuai dengan ajaran sehat. Nah, ini sound doctrine. King James Version katakan holding fast the faithful word as he has been taught. Itu yang pertama tadi sudah kita bahas, that he may be able by sound doctrine. Jadi sesudah posisinya benar dan sekarang dia memiliki ajaran yang sehat itu. Jadi ajaran yang sehat itu menjadi kerinduan kita. Memilih pengajaran yang kita dengar, meneliti pengajaran yang kita dengar. Mengeluarkan ajaran-ajaran yang benar dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau. Tuhan menasehatkan melalui Paulus kepada Titus dan diteruskan kepada gerejanya. Bahwa yang pertama engkau harus berpegang kepada ajaran yang benar itu. Engkau menerima pengajaran yang benar itu. Lalu pengajaran yang benar itu engkau teruskan. Ajaran yang benar akan menghasilkan praktek iman yang benar. Konteksnya begitu. Akan berada di dalam satu harmonis. Jadi kalau praktek imanmu salah, ajaran imanmu pasti itu salah. Doktrinmu itu pasti salah. Begitu. Ajaran itu penting. Makanya saya bicara terus ajaran. Orang harus belajar. Orang harus diajar. Dan orang harus mengajar. Mengapa? Kalau tidak ada pengajaran, maka engkau tidak mempunyai satu standar yang benar tentang kebenaran itu. Kemudian sesudah memiliki ajaran sehat itu, baru engkau bisa melakukan parakletos itu, parakalein. Antechomenon to kata tendidacen pisteologo hina dunatos kai parakalein. Parakalein itu mendeliver Injil. Menyampaikan
Berita firman Tuhan bukan asal menyampaikan, bukan menyampaikan motivasi, bukan menyampaikan kata-katamu sendiri, bukan menyampaikan pengharapanmu, bukan menyampaikan filsafat-filsafat dunia, bukan menyampaikan Injil kemakmuran, bukan menyampaikan hanya kata-kata yang tidak ada isinya, hanya mendorong orang saja, ya kan? Kata-kata yang motivasi sudah tulis di dalam Facebook itu, saya lihat banyak orang seperti itu. Tapi ajaran hidupnya tidak benar, ya bagaimana? Engkau bicara kepada orang tentang sesuatu, engkau sendiri melanggar firman Tuhan itu. Karena ajaranmu belum benar. Bagaimana bisa mendeliver Injil? Nah, saya mengajak ketika engkau mendeliver Injil, menyampaikan firman Tuhan, mengajar, berkhotbah, menyatakan tentang keselamatan Tuhan, apa yang engkau bicarakan itu harus pembicaraan di seputar ajaran yang sehat. Amin, saudara. Ajaran yang dieksegesis dengan baik. Ajaran sehat itu apa? Ajaran yang tidak terkontaminasi, kan? Didaskalia hygienose. Higienis. Ajaran itu betul-betul murni. Orthodox faith. Yang diterima oleh para rasul dan diteruskan oleh para rasul, dan kita teruskan sampai hari ini. Bukan ajaran yang karang-karang yang engkau bikin sendiri di kepalamu. Bukan sudah ada kepalamu, ada satu ajaran lalu engkau cari ayat untuk mendukung pengajaranmu. Banyak orang seperti itu, tulis-tulis kata-kata yang bagus tapi kata-katanya bertentangan dengan firman Tuhan. Ya tidak bisa begitu. Apa yang kita lakukan harus berdasarkan apa yang kita pelajari dari ajaran yang sehat. Saya pernah dengar orang bicara, apa itu perbedaan yang terkait dengan, dia bilang apa itu mengenai perbandingan masalah Kristen duniawi dengan apa itu Kristen yang hebat secara dunia. Ya mana ada itu Kristen yang hebat secara dunia. Orang Kristen itu kata-katanya selalu terpisah dari dunia. Jadi tidak bisa itu ada kata apa itu number one Christian. Begitu. Orang Kristen itu tidak bisa disimbolkan dengan itu. Begitu. Tidak bisa dikatakan juga Kristen duniawi. Orang yang percaya kepada Tuhan menjadi orang Kristen, maka dia adalah orang Kristen yang sound doctrine. Jadi luar itu bukan orang Kristen meskipun mengaku Kristen. Begitu. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang engkau ucapkan begitu di status-status Facebook dan sebagainya. Ajaran yang sehat, sesudah engkau punya ajaran yang sehat, engkau sanggup mengajar ajaran yang sehat. Kemudian dikatakan dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Di sekitar kita itu banyak orang-orang yang mengajarkan ajaran yang sehat. Ajaran tidak sehat maksud saya. Kalau Paulus tidak bicara seperti ini, maka sebenarnya faktanya tidak ada. Tapi faktanya Paulus bicara ajaran yang sehat, berarti ada banyak ajaran yang tidak sehat. Karena itu dikatakan engkau harus sanggup meyakinkan mereka. Karena mereka sudah lama sekali, sudah karatan, sudah bertahun-tahun hidup dengan ajaran yang tidak sehat itu. Bagaimana caranya meyakinkan orang-orang tersebut bahwa mereka hidup di dalam ajaran yang tidak sehat. Karena mereka tidak mengenal ajaran yang sehat itu. Karena memang ada banyak orang yang sengaja menyampaikan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan dia berpikir sudah sesuai dengan firman Tuhan, tapi tidak 100% mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu harus harmonis. Dan itulah yang disebut dengan sound doctrine, ajaran yang sehat. Mudah-mudahan penjelasan saya ini membuka wawasan saudara. Di mana posisimu saat ini? Apakah engkau masih rindu mendengar ajaran-ajaran yang tidak sehat? Ajaran tipu-tipu? Ajaran yang hanya membuat hidupmu itu menjadi
Apa bangga dengan kemanusiaanmu? Bukan ajaran yang sehat itu. Ini saatnya kita mengambil posisi yang benar. Begitu. Selama ini dengar ajaran apa? Dengar ajaran itu uji dengan Alkitab. Dan kalau engkau belum tahu, engkau cari guru-guru yang mempunyai ajaran yang sehat. Titus bertemu dengan Paulus dan hidupnya diubahkan oleh Paulus. Tidak ada salahnya kita mencari guru-guru yang punya ajaran yang sehat. Jangan bertahan di dalam ajaran yang tidak sehat. Jangan bertahan di gereja yang mengajarkan ajaran yang tidak sehat. Jangan bertahan pada pengajaran-pengajaran yang mengajarkanmu tidak tertanam di dalam orthodox faith itu. Jadi engkau harus take your chance. Take your stance. Gitu. Ambil posisi. Mulai dari sekarang, Tuhan, saya mau menerima ajaran yang sehat. Cari guru-guru yang mengajarkan ajaran yang sehat. Supaya imanmu menjadi sehat dan engkau memiliki sound doctrine itu. Kalau engkau memiliki sound doctrine itu, maka engkau akan dengan mudah menyampaikan sound doctrine itu. Karena engkau sudah belajar dan engkau hidup dari sound doctrine itu. Sehingga kita bisa meyakinkan juga penentang-penentang kita. Banyak orang yang sengaja menyelewengkan ajaran Tuhan. Dan Paulus katakan berdiri teguh. Berdiri teguh. Di sekitar kita sudah penuh dengan ajaran yang tidak sehat. Ini waktunya menentukan di mana sebenarnya posisi kita. Gitu. Apa sih sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Apakah kita sudah berada dalam posisi ajaran yang sehat itu? Apakah kita sudah menerima pengajaran dari guru-guru yang mempunyai ajaran yang sehat itu? Apakah hidup kita sudah Alkitabiah dari hari ke hari? Ini yang harus kita pikirkan. Alkitabiah maksudnya apa? Sudah sesuai dengan yang dikatakan oleh Alkitab. Karena kita belajar ajaran Alkitabiah, maka hidup kita nanti akan secara otomatis mempraktekkan ajaran-ajaran yang Alkitabiah itu. Ya kalau engkau belajarnya belajar bahasa roh, ya prakteknya bahasa roh. Begitu. Bahkan ada yang bilang, oh itu kan Pak bahasa roh membangun iman. Bagaimana membangun iman? Alkitab saja yang membangun iman. Kalau ada hal lain di luar Alkitab yang membangun imanmu, maka Alkitab itu tidak bisa dipercaya lagi. Begitu. Kalau engkau menerima ajaran tentang penglihatan, ya praktek hidupmu ya penglihatan terus. Kalau engkau terima ajaran tentang nubuat, ya engkau akan terima ajaran tentang nubuat-nubuat terus. Kalau engkau terima ajaran tentang filsafat-filsafat dunia, ya itu terus yang engkau akan terima dan praktekkan dalam hidupmu. Engkau terima ajaran tentang deklarasi iman, ya hidupmu terus deklarasi-deklarasi. Nggak tahu yang dideklarasikan salah. Hidup ini tidak perlu dideklarasikan, hidup ini dilakukan. Melakukan sound doctrine. Begitu. Dan masih banyak PR dalam hidup kita. Tapi Alkitab katakan yang pertama itu take your stand. Jadi lihat sekarang posisi kita ada di mana. Dan katakan holding fast. Yes, more than that. Paying attention to the trusty word in accordance with the teaching. Jadi cuma trusty word aja. Masa mau bermain dengan iman kita? Masa mau membiarkan hidup kita diombang-ambingkan dengan segala pengajaran? Kita saja kalau mau makan, kita cari makanan-makanan yang terbaik. Bahkan ada orang-orang yang dalam hidup ini bahkan sudah vegan, tidak mau makan daging lagi karena ingin menjaga supaya hidupnya itu makanannya clean. Mengapa dengan iman kita tidak mau mencari yang disebut dengan clean faith itu, orthodox faith itu? Kenapa dicampur-campur dengan praktek-praktek hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Ini waktunya, saudara. Tidak masalah kalau mungkin engkau dulu sudah berada dalam posisi yang salah bertahun-tahun, kini waktunya kembali. Ambil posisi itu, berkata holding fast, yes, saya mau Tuhan berada dalam posisi yang benar. Yang kedua, saya mau Tuhan menerima pengajaran-pengajaran yang sehat, sound doctrine. Saya mau Tuhan mencari guru-guru yang sound doctrine dalam hidup saya. Mengapa? Supaya imanmu jadi sound doctrine.
Supaya praktek berimanmu jadi benar. Bukan bertahan dalam kesalahan. Kalau ada di tempat yang salah, ya keluar dari tempat itu, cari tempat yang benar. Kalau ada dalam persekutuan yang salah, ya keluar dari situ. Cari persekutuan orang-orang yang mereka mengamalkan dan melakukan sound doctrine dalam hidupnya. Supaya hidupmu jadi benar. Karena dalam hidup ini, kerinduan kita hanya mengasihi Yesus dan menyenangkan hati Yesus. Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala perintahku. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.